Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Dr. Randa Rukiah MPD dan Dr. Windy Dwi Andika MPD. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis-jenis permainan tradisional Sumatera Selatan, daerah Prabu Muli. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Lisa Banafsiah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Lisa Banafsiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan tradisional. Menurut Anggita dan kawan-kawan, tahun 2018 halaman 52, pada dasarnya permainan tradisional merupakan warisan budaya bangsa dan warisan nenek moyang yang keberadaannya terus dilestarikan. Yang selanjutnya, menurut Hanif, tahun 2015 halaman 62, permainan tradisional merupakan suatu kekayaan budaya bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur yang dapat diwariskan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya, menurut Wijayanti, tahun 2014 halaman 53, permainan tradisional merupakan kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak yang berasal dari budaya Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional merupakan permainan yang berasal dari warisan kekayaan budaya bangsa dan nenek moyang yang dapat dimainkan secara bersamaan, berkelompok, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan permainan dengan aturan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis permainan tradisional Sumatera Selatan, daerah Prabu Muli, akan dijelaskan oleh Saudari Miranda. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Arne Septerian, NIM 06141281924025. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis permainan Sumsel daerah Prabu Muli. Tidak banyak terdapat permainan tradisional di daerah Prabu Muli. Yang sering banyak ditemukan yaitu seperti permainan yang pertama yaitu caingkling. Merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak di Prabu Muli. Permainan ini dapat dimainkan mulai dari 2 orang sampai banyak orang sekalipun. Permainan ini terbilang cukup mudah dimainkan oleh anak dan dapat mengembangkan aspek perkembangan si anak, terutama perkembangan fisik motoriknya. Permainan caingkling ini dimainkan dengan cara membuat terlebih dahulu kotak-kotak di tanah ataupun di lantai yang berguna sebagai media dari permainan caingkling tersebut. Lalu, setiap anak dapat bergilir melemparkan batu ataupun koin dalam kotak-kotak yang sudah dibuat. Kemudian anak dapat masuk ke kotak tersebut dengan cara meloncat dan tidak boleh masuk ke dalam kotak yang ada batu atau koinnya. Kemudian permainan anci pepet. Permainan anci pepet merupakan salah satu permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di Prabu Muli. Permainan anci pepet ini merupakan salah satu permainan yang cukup menggembirakan dan dapat melatih aspek perkembangan anak, terutama pada aspek fisik motorik, sosial, emosional, dan kognitifnya. Permainan ini membawa keseruan dalam kegiatan bermain. Permainan ini dimainkan dengan cara satu orang menyanyikan lagu clue permainan tersebut yang berbunyi anci pepet, soda supit, siapa galak, maling kambing, sambil menunjuk orang-orang yang duduk di hadapannya. Saat orang tersebut selesai bernyanyi dan orang yang ditunjuknya sudah didapatkan, maka orang tersebut masuk ke dalam kelompoknya. Dan hal tersebut harus dilakukan sampai membentuk 2 tim dengan jumlah anggota yang sama. Kemudian, tim yang berjaga akan bertugas mengejar tim lawan sampai dapat. Selanjutnya yaitu permainan tari ubi. Permainan tari ubi juga sering menjadi permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak Prabu Muli. Permainan ini dapat melatih konsentrasi dan ketepatan pemainnya, yang dimana pada permainan ini memerlukan 1 orang sebagai pencabut ubi dan beberapa orang menjadi ubinya yang saling berpegangan satu sama lain agar si penari ubi tidak bisa menarik ubinya sampai terlepas. Kemudian permainan congklak. Permainan congklak merupakan permainan tradisional yang juga sering dimainkan oleh anak-anak
di Prabu Muli yang menggunakan tempat atau batu atau biji-bijian sebagai medianya. Permainan ini dapat membantu stimulasi aspek perkembangan anak, yaitu daya konsentrasi dan ketelitiannya atau kognitif, motorik halus, sosial. Untuk materi selanjutnya yaitu cara menjadikan permainan tradisional menjadi permainan yang hobi dan disukai anak usia dini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Widodo dan kawan-kawan, perlu diadakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka melestarikan permainan tradisional. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi, edukasi dalam sebuah kegiatan kemah, bakti masyarakat, dan selain itu juga dapat dilakukan dengan kegiatan yang pertama, mengenalkan kembali kepada anak tentang permainan tradisional itu apa. Yang kedua, membuat permainan tradisional menjadi lebih menarik dengan motivasi-motivasi baru. Yang ketiga, mengadakan pelatihan permainan tradisional. Yang keempat, membangun komunitas di lingkungan terdekat. Yang kelima, jangan mengenakan teknologi canggih kepada anak-anak terlalu dini. Baiklah, selanjutnya untuk kesimpulan akan disimpulkan oleh Saudari Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Zahra. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari yang telah kelompok kami jelaskan tentang permainan tradisional Sumsel. Permainan tradisional Sumsel daerah Prabu Muli terbilang cukup banyak. Namun pada era sekarang sangat sulit dan ditemukan anak-anak yang memainkan permainan tradisional itu, dan mereka sebenarnya lebih tertarik pada gadget. Hal inilah yang dapat digunakan sebagai ide upaya untuk menciptakan dan melestarikan tradisional yang ada agar tetap dimainkan dan disukai oleh masyarakat, seperti melakukan kontes-kontes permainan tradisional yang lama. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.